Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di segmen kedua. Nah, kita tentunya akan membahas pembahasan yang sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita itu membahas tentang betapa pentingnya ya Pak kesehatan mental ini. Betul. Nah, dan ternyata banyak banget ya manfaat saum ini untuk kesehatan mental kita. Betul. Nah, ada nggak sih Pak tipsnya untuk mengelola kesehatan mental kita ini? Oke, ya pertanyaan bagus sekali. Tapi sebelum itu tunggu ya, Bapak pakai kacamata dulu. Di pause dulu bentar ya, Bapak. Boleh kan? Oke, aman? Oke ya. Tadi ya benar, kita di segmen 2 ini kita akan review dikit. Ternyata kesehatan mental itu sepenting itu bagi kita. Dan yang kedua ternyata banyak manfaatnya ya. Kemarin ya, kalau yang belum nonton di segmen 1 ya. Oke, tonton dulu. Dan nanti kesini lagi. Oke, sekarang segmen 2 itu tadi Safa itu bertanya tentang Pak ada nggak sih tipsnya gitu ya. Kayak bagaimana caranya agar mental kita itu tetap sehat, tetap stabil dan tetap on. Ya. Oke, Bapak akan jelaskan. Setidaknya itu ada 5 tips yang akan Bapak sampaikan di kesempatan kali. Nah, apa aja sih itu Pak? Oke, siap. Yang pertama itu adalah ternyata pertama itu adalah kita puasanya harus memenuhi 2 kriteria ini. Pertama, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Pertama, kenapa kita tuh perlu ikhlas? Ya, puasa kita itu perlu yang namanya kita arahkan ke Allah. Ya, kita niatkan untuk Allah. Ya, bukan untuk wah Pak saya mau puasa karena nanti dapat cuan. Bukan. THR misalkan. Bukan. Ya, wah Pak saya mau puasa nih Pak. Tapi buat apa emang puasanya? Supaya nanti itu saya mah nanti akan dipanggil saya, hai ahli puasa. Bukan. Ya, bukan itu semua. Tapi kita niatkan puasanya itu untuk Allah. Ya, karena dengan seperti itu hati kita itu akan lebih tenang sih barudak ya. Kita akan lebih tentram ngejalanin puasanya meskipun lapar, meskipun ya kelaparan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah niatnya karena Allah, kita akan lebih tenang. Dan apa-apa pengaruhnya dengan kesehatan mental kita. Kalau pikiran tenang, barudak nih ya. Kalau pikiran tenang, mental kita akan stabil. Itu kuncinya. Pertama karena Allah. Dan yang terakhir nih, kriteria yang kedua itu adalah apa tadi? Harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Misalkan kita puasanya sesuai rukun dan syarat-syarat puasa. Kita melaksanakan sunnah-sunnah puasa. Ya sesuai dengan anjuran Nabi. Kayak misalkan nih, anjuran Nabi puasanya itu dari subuh sampai maghrib. Nah sampai maghrib. Jangan sampai nih ya. Nih perhatikan yang mokel-mokel nih ya kalian. Wah Pak, saya mah keinginan menurut nafsu saya deh Pak, puasanya sampai syukur. Nah, bisa tuh Pak barudak? Ada. Tapi kalau dengan cara seperti itu, yang mereka ikuti adalah bukan tuntunan Nabi SAW, tapi nafsunya sendiri. Nah, itu yang pertama. Karena kenapa kita perlu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu harus sesuai dengan keikhlasan itu sendiri ya. Kita harus ikhlas karena dengan ikhlas dan sesuai tuntunan itu akan lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua tipsnya itu adalah ini yang sering kita lupa. Kita perlu memprioritaskan istirahat yang cukup. Dan Pak gimana nih kalau misalkan bukan cukup tapi lebih dari cukup? Nah, maksudnya Bapak cukup di sini adalah nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Kenapa nggak boleh kurang? Karena kalau kita kurang tidur nih ya, apalagi Pak kan lagi uji Pak. Besok UAS Pak. Ini barudak yang lagi UAS besok ya, semoga Allah mudahkan ya. Karena pusing mereka kurang tidur. Tapi ternyata yang harus kalian tekankan, kalau kalian tuh kurang tidur, itu yang menyebabkan penurunan konsentrasi di dalam mental kita. Dan itu jelas akan mempengaruhi
stabilnya mental di dalam diri kita. Kerasa nggak kalau kurang tidur itu rasanya tuh emosian? Kerasa. Pasti. Itu awalnya dari situ. Penurunan konsentrasi, emosional menjadi tidak stabil. Nah itu. Terus juga biasanya suka tidur di kelas ya. Nah, tadi kan kurang tuh. Iya. Nah sekarang Pak, malam lebih nih Pak puasanya, tidurnya misalkan. Begitupun yang lebih tidurnya nih, ada nih yang tidur nih pas zaman Ramadan, habis subuh tarik selimut, bangun maghrib. Nah ada ya Pak? Pertanyaan Bapak, itu puasa atau latihan meninggal? Bukan ya, bukan dong. Artinya, maksudnya kalau kelebihan tidur juga itu nggak bagus, karena itu yang menyebabkan beban mental kita itu berlebih. Kita akan merasa berat mental kita, disadari atau tidak. Ya, coba, siapa pernah nggak ngerasa tidur seharian selama bulan puasa, itu habis bangun itu kayak suka pusing banget. Terasa? Pernah. Nah, sekarang tips yang kedua itu adalah kalian harus cukup tidurnya, bukan lebih atau kurang. Oke, itu yang kedua, tips yang kedua. Nah, yang kedua, ini perlu banget nih ya. Tips yang ketiga itu kita perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayang. Misalkan, kita tuh jangan ragu untuk berkomunikasi, ngobrol nih sama orang tua, sama mama, sama bapak, sama abi. Kalaupun misalkan nggak punya kedua-duanya atau nggak punya salah satunya, kita bisa ngobrol sama saudara kita, sama bibi kita, sama siapa lagi, sama teman dekat kita, tapi jangan sama bebek. Nah, awas nih sama bebek, sama pacarnya di bulan puasa. Kan kata Pak Sandi juga tadi, salah satu tipsnya itu berkomunikasi. Wah, saya akan berkomunikasi dengan bebek saya. Jangan, bukan. Itu beda konsep, ya. Tapi teman dekat yang menurut kita itu nyaman, ya. Kita nyaman sama ngobrol sama dia, ya. Karena apa? Karena ketika kita berkomunikasi atau ngobrol dengan orang-orang yang kita sayangi, itu rilis stresor tersendiri. Ya, kita tuh terkadang tuh perlu membagi perasaan yang ada di dalam diri kita. Maksudnya beban-beban ya, beban-beban pikiran yang ada di dalam pikiran kita, itu kita perlu sharing gitu. Oh, jadi kayak bahasa anak zaman sekarang mah someone to talk. Oh, someone to talk. Nah, betul, asik. Ya Allah nih anak. Artinya, benar, kita tuh perlu deep talk selama bulan puasa. Ya, Pak, bukannya berarti irit kata, tapi kita tuh perlu deep talk sama orang-orang yang kita percayai. Ya, bukan orang-orang sembarang orang. Tuh. Oke ya. Sebenarnya kayak tadi deep talk itu semacam recharge energi baru dah. HP butuh recharge, benar? Benar. Ya. Nah, begitupun dengan kita. Ya, kita perlu dicas. Terkadang kita ketemu sahabat dekat kita, kerasa nggak energinya itu bertambah? Kerasa banget. Ya, jadi beda halnya dengan ketemu sama teman yang emang kurang frekuensi sama kita. betul. Malah menjadi nguras energi. Benar. Malah toksik kan ke kita ya. Malah jadi kita tuh kayak, aduh kayaknya gue harus stay away nih sama orang-orang toksik misalkan. Tapi kalau orang yang bestie, misalkan yang sahabat dekat kita, kayak ketemu mereka, langsung peluk. Kalau cewek gitu ya, maksudnya peluk biasa. Nah itu selama bulan puasa itu penurun stresor tersendiri. Ya, itu yang ketiga. Jadi berkomunikasi. Yang keempat, nah ini juga yang keempat itu adalah kita perlu menjaga keseimbangan antara spiritual dan emosional kita. Seperti apa langkahnya Pak? Tipsnya? Ternyata kita tuh perlu meluangkan waktu untuk menyendiri. Ya, kita perlu waktu untuk mengakrabi diri, kita perlu waktu untuk introspeksi diri, dan momen puasa ini adalah momen yang tepat ketika kita tuh perlu akrab sama diri kita sendiri. Ya, karena seperti misalkan Safa nih atau siapapun yang di rumahnya misalkan suka menyendiri tapi dengan Al-Quran gitu, Masya Allah banget. Masya Allah. Kayak misalkan tiba-tiba pas puasa dia bawa Al-Quran ke masjid dan dia khidmat baca Al-Quran. Bahkan, atau bisa juga kalian baca Al-Quran di kamar kalian, bisa.
bahkan sampai menitikan air mata, bahkan sampai nangis. Itu bagi Bapak ya, Anda harus coba deh sesekali ya di momen bulan puasa ini. Curhat sama Allah ya. Dia benar, hanya kamu dengan Robin, hanya kamu dengan Allah. Itu momen-momen yang wah, itu membuat kita tuh tenang gitu. Kan tadi apa ayatnya tadi? Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya. Jadi kenapa ketika misalkan kita menyendiri atau misalkan ketika sendiri dan hanya kita dengan Allah, kita akan mencurahkan segala keluh kesah ya. Beban pikiran atau beban mental yang ada di kepala kita yang sangat riuh, yang sangat berisik di kepala kita, itu ketika sendiri, ketika kita menyerahkan semuanya ke Allah itu rilis tersendiri. Ya, kalian untuk nomor 4 itu perlu coba ya di rumah. Jangan kebanyakan bukbernya. Nah, setiap hari puasa Ramadan 1, 2, 3, 4, 5 sampai Lebaran, bahkan Pak ada Syawal, boleh nggak bukber? Itu dijawanin ada. Ya, pesan Bapak, jangan kebanyakan bukbernya di bulan Ramadan. Kalian perlu meluangkan waktu sendiri, hanya kau dengan pencipta kau, hanya kau dengan. Ya, itu tips yang keempat. Yang terakhir, tips kelima itu adalah, nah ini Bapak rasa sih kayaknya kalian udah pernah melakukannya. Apa? Itu adalah lakukan kegiatan yang kalian itu enjoy, yang menikmati. Kayak misalkan ya, Pak di bulan puasa, nah kita lemes gitu kayak jalan-jalan gitu. Kan tadi bukan lemes kita ganti, atau apa? Relax. Ya. Bulan puasa itu bukan lemas, tapi kita lebih relax. Tadi di segmen 1 kita sudah menjelaskan kenapa tubuh kita bisa rileks. Bukan lemas, tapi rileks ya. Nah, dengan tubuh rileks sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal atau kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu menyenangkan. Nih kalau misalkan Bapak nih ya, kalau Bapak mah terkadang di kamar Bapak sendiri, hanya aku dengan buku yang aku suka dan menuangkan segala isi cerita atau pesan yang ada di misalkan novel tersebut. Ya, Bapak tuh anak. Bahkan terkadang misalkan pengen kalau misalkan di bulan puasa pengen sekedar, kalau hiking capek sih ya kalau puasa. Pernah hiking puasa? Gak pernah. Apa namanya, naik gunung pernah puasa? Gak pernah. Jangan lah, itu tidak rekomendasi. Tapi mokel di jalan. Iya jangan, nanti mokel di jalan bener. Tapi apapun kegiatan yang membuat kalian itu lebih senang, lebih enjoy selama bulan puasa, karena apa? Itu akan mempengaruhi kondisi mental kalian, akan lebih lebih chill, lebih tenang, lebih bahagia, lebih tadi hormon bahagia tadi apa? Beta apa sih? Beta endorsement. Endorphin Pak. Endorsement Pak, Instagram, selebgram. Jadi beta endorphinnya itu akan meningkat. Nah pas puasa, nah itu kalian akan lebih bahagia sebenarnya. Kalau kalian tahu, sadar atau tidak sadar. Itu tips terakhir dari Bapak. Coba 5 itu aja di rumah. Agar apa? Agar kita lebih kuat dan tahan mentalnya. Sederhana, biar lebih kalian itu lebih lebih enjoy dalam menghadapi puasa ini. Ya, apa tadi? Jargon Bapak? Dari Bapak dulu ya. Oke. Puasa Ramadan? Yes. Oke. Sehat mental? Yes. Oke? No. Oke. Belum tutup ya. Seperti yang kita janjikan di segmen pertama, kita ada kan? Kuis. Oke ya, ini kayak interaktif ya. Oke, nggak apa-apa. Siap untuk kuis yang pertama? Oke, warga di sini siap? Oke, Citamiang siap? Oke, siap. Cimahi Girang, angkat tangan. Oke, siap. Yang di rumah juga siap ya, karena yang di rumah juga bisa menjawab lewat komen di bawah ini ya. Ada kan? Ada ya. Kalian bisa klik jawabannya. Ya, siapa cepat dia dapat. Oke, siap, ready. Soal yang pertama. Hormon apa? Ini kayak jokes ya bukan? Hormon apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Ada yang tahu? Tahu siapa? Apa? Siapa ada tangan dulu? Siapa salah? Oke, coba Novi.
Bukan. Benar terus. Iya, benar. Beta? Itu benar bukan. Apa Suci? Di bawah betul tepuk tangan yang terbaik. Oke, benar. Oke, untuk Suci, karena Suci menjawab dengan benar ya, Beta. Beta endorfin, hormon kebahagiaan ketika kita puasa. Makanya pas puasa akan menaikkan mood. Benar ya, Suci? Nanti akan mendapatkan sebongkah, bukan berlian, bukan. Pokoknya nanti ada spesial dari Bapak ya. Oke. Pertanyaan kedua siap? Oke, warga Kedurampit siap? Oke, siap ya semuanya. Oke. Pertanyaan kedua. Hormon lagi nih. Hormon yang kedua, ketika kita lapar, apa? Ada yang tahu? Siapa? Kayaknya tahu. Boleh? Grelin. Oke, tepuk tangan buat siapa? Oke, benar. Hormon grelin. Nah, jadi hormon grelin itu akan meningkat ketika kita puasa. Ya, nanti ya hadiahnya. Mau apa? Asik. Nggak paling yang snack ya. Ini lagi meningkat banget. Oh, lagi hormon grelinnya. Itu yang membuat kita bahagia, teman-teman. Siap ya? Oke. Kuis yang terakhir itu adalah untuk khusus buat pemirsa yang di rumah. Pemirsa apa namanya? Alfa TV. Benar, Alfa TV. Ya. Untuk pemirsa Alfa TV yang di rumah, kalian bisa jawab pertanyaan yang terakhir ini. Ya. Surat apa yang ketika mengingat Allah hati menjadi tentram? Ya. Tahu jawabannya? Tulis di komen di bawah ini. Kalau misalkan benar, nanti kan ada namanya, Bapak akan ketemu nanti di pokoknya nanti Bapak ketemu di sekolah SMK Pesal Parahan ya. Ya, adalah sesuatu dari Bapak. Oke, mungkin itu saja kuisnya untuk hari ini. Mungkin ya, silakan untuk saya kembalikan kepada host. Oke. Terima kasih Bapak udah nyempetin waktunya ya untuk sama-sama bersama kami di Alfa TV tentunya. Nah, buat teman-teman juga terima kasih banyak yang udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Pak Sandi kali ini sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin cukup sekian dulu episode BTS kali ini. Saya Savana selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.